Tidak bisa rasanya kita meremehkan seorang Habib Rizik dengan mengatakannya tidak level dengan presiden, apalagi nanti ada perspektif pihak lain, justru presiden yang tidak level dengan Habib Rizik. Bagaimana kalau dibalik begitu? Kan tidak bisa juga kita, karena masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan. Kita tidak bisa mengatakan kelebihan itu semata-mata dari kedudukan atau dari pendidikan, tapi sebenarnya dari sejauh mana kita mau berkontribusi terhadap humanisme atau kemanusiaan. Yang disampaikan Imam Besar Habib Rizik Syihab adalah menyuruh kepada kebaikan. Ini kan hanya diingatkan oleh Habib Rizik Syihab. Nah, kalau orang itu tetap jolim, orang-orang tetap korupsi, yang penting kewajiban Habib Rizik Syihab menyerukan kepada kebaikan sudah dilakukan. Jadi tidak perlu ada yang dipermasalahkan sebenarnya. Sebagai orang hukum tata negara, saya melihat tidak ada persoalan ketika dia menyampaikan soal revolusi akhlak. Karena revolusi yang dia maksud adalah revolusi within the system. Revolusi yang masih dalam sistem. Sistem apa itu? Sistem Pancasila. Sistem konstitusional demokrasi kita. Intinya bagi saya, kalau tidak sepaham, tidak sejalan, ya sudah tidak perlu ikuti. Yang penting jangan dihina, dicaci maki, direndahkan. Begitupun yang lainnya yang tidak suka dengan Habib Rizik Syihab, tidak perlu mencaci maki, ya. Tidak perlu memaki Habib Rizik Syihab. Bagaimanapun, selain kita harus menjaga adab, etika, sopan santun, tutur kata, beliau adalah ulama besar kita. Kalau tidak sepaham, ya sudah tidak sepaham. Tidak sejalan, ya sudah tidak perlu diikuti. Yang penting jangan dicaci maki, dihina. Sebut Jokowi presiden ilegal, HRS bahaya dan buruk. Beredar video lawas pernyataan HRS sebut Presiden Jokowi ilegal karena terpilih secara curang di Pilpres 2019 lalu. Pernyataan itu beberapa tahun lalu, namun video tersebut kini menyebar di media sosial. Berita Habib Rizik bebas menjadi kabar baik bagi para pengikutnya, namun tidak bagi orang-orang yang kontra atau tidak sepemikiran dengannya. Sebagian dari mereka bahkan berusaha mengingatkan masyarakat akan rekam jejak digital dari tokoh yang oleh pengikutnya disebut imam besar itu. Misalnya salah satu video pernyataan Habib Rizik Syihab yang disebut Presiden Jokowi ilegal kini kembali beredar di sosial media. Padahal video itu adalah video lawas. Setelah ditelusuri, video itu dibuat Habib Rizik ketika dirinya berada di Arab. Ia menyampaikan kecaman atas kemenangan Jokowi di Pilpres 2019. Menurutnya, hasil Pilpres 2019 itu merupakan hasil kecurangan dan kezaliman, sehingga Jokowi bisa dinyatakan sebagai presiden ilegal. Video itu diunggah oleh akun Twitter @xlolina sebagaimana dilansir terkini.id pada Jumat 22 Juli 2022. Selain menyebarkan video itu, sang warganet juga menuliskan cuitan sindiran untuk HRS. Terkait hal tersebut, pria yang kerap disapa Ngabalin ini tak ingin berkomentar lebih lanjut soal pernyataan Habib Rizik tersebut. Ngabalin menuntutkan publik yang akan menilai bagaimana sosok Habib Rizik setelah dinyatakan bebas bersyarat. Di samping itu, Ngabalin juga mengimbau mantan pentolan Front Pembela Islam tersebut untuk menjadi sosok yang memberikan pencerahan agar Indonesia menjadi lebih nyaman. Terkait hal tersebut, Ngabalin juga berharap Habib Rizik tidak mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat. Ngabalin juga meminta mantan imam besar FPI tersebut untuk bisa lebih berhati-hati dalam melontarkan kritikan kepada pemerintah. Lebih lanjut lagi, Ngabalin menuturkan seharusnya sebagai seorang Habib Rizik seharusnya paham cara memberikan komentar atau tanggapan yang beradab. Novel Bamukmin menilai ucapan yang dilontarkan oleh mantan imam besar Front Pembela Islam tersebut hanya Habib Riziklah yang paham. Novel Bamukmin menegaskan dirinya tidak mampu banyak menafsirkan apa yang dimaksud oleh Habib Rizik. Namun Novel Bamukmin menyebutkan hanya para pembohong yang akan merasa tersinggung dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Habib Rizik tersebut. Lebih lanjut lagi, Novel setuju dengan apa yang telah dilontarkan oleh Habib Rizik perihal darurat kebohongan. Seperti diketahui sebelumnya, awalnya Habib Rizik menggunakan soal revolusi akhlak. Menurutnya, revolusi akhlak sangat penting digaungkan karena negara yang saat ini kondisinya sedang parah. Habib Rizik mengungkapkan darurat kebohongan saat ini seringkali terjadi. Sebagai informasi, Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka dalam permasalahan penyebaran informasi hoax perihal hasil tes swab virus COVID-19 yang dilakukan di Rumah Sakit Umi Bogor. Oleh karena itu, Habib Rizik divonis harus mendekam di dalam penjara selama 4 tahun. Namun Mahkamah Agung memangkas hukuman Habib Rizik menjadi 2 tahun. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni berharap Habib Rizik Syihab bisa lebih bijaksana setelah mendapat pembebasan bersyarat pada Rabu 20 Juli. Legislator Partai Nasdem itu juga mengharapkan HRS ke depan lebih berhati-hati dalam bertindak.
Dia pun menyoroti pernyataan Habib Rizik yang menyebut Indonesia sedang darurat kebohongan hingga korupsi. Terkait hal itu, pria berjuluk Crazy Rich Tanjung Priok tersebut justru mengajak ex-imam besar Front Pembela Islam itu untuk bersama-sama membenahinya. Walakin pimpinan Komisi Bidang Hukum DPR itu berharap perjuangan melawan kebohongan hingga korupsi itu dilakukan dengan cara yang baik. Terpidana perkara pelanggaran karantina kesehatan dan penyebaran kabar bohong, Muhammad Rizik Syihab atau Habib Rizik bebas bersyarat. Rizik ditahan pada 12 Desember 2020. Selanjutnya menjalani masa hukuman di rumah tahanan Bareskrim Polri. Habib Rizik memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan hak remisi dan integrasi. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022. Syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.